Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari kelas PIAUD 1C. Di sini saya akan menerangkan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan menjelaskan yang pertama pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa hal. Yang pertama, beribadah, berzikir, tawakal, tawadu, bersyukur, takorub, dan bertaubat. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologis, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Tolak ukur akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pengakuan dan kesadaran. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beribadah. Beribadah yang artinya dari dalam bahasa merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Secara istilah syar'inya yang berarti suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi atau dalam batin maupun yang tampak atau biasa disebut dengan lahir. Bagian dari ibadah, contohnya membaca Al-Quran, sholat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menempati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, berjihad, melawan orang-orang kafir, dan masih banyak lainnya lagi contoh-contoh dari beribadah. Kemudian yang kedua, berzikir. Zikir yang sebenarnya itu adalah suatu cara atau media untuk menyebut atau mengingat nama Allah. Jadi semua bentuk aktivitas yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebuah hadis dari hadis riwayat Tabrani, siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga maka perbanyaklah zikir. Dan yang ketiga, bertawakal. Dalam bahasa Arab, tawakal atau tawakul yang artinya mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam berarti berserah diri kepada Allah sepenuhnya dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dalam ajaran Islam, tawakal berarti tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau berjuang, yang berarti kayak menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha, hasilnya benar-benar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tawadu. Tawadu ini artinya dalam bahasa adalah rendah hati. Dalam istilah tawadu adalah artinya sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rendah diri di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Dan selanjutnya, bersyukur. Syukur ini artinya ucapan, sikap, dan perbuatan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah suatu cara kita menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan tanpa ada rasa terpaksa ataupun mengeluh. Sifat syukur menurut Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham: syukur kalbiyah, syukur akal, syukur jasad, syukur telinga, syukur tangan, syukur kemaluan, syukur mata, perut, dan kaki. Dan selanjutnya adalah takorub.
takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti setiap aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan amal-amal sunnah nafilah maupun bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya. Cakupan takarub ini sebagai berikut. Yang pertama, seluruh aktivitas muamalat, akhlak, mat'umat atau berkaitan dengan makanan, malbusat yang berkaitan dengan pakaian, bahkan ukubat, pelaksanaan sanksi hukum di dunia oleh negara Islam atau khilafah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiada bertakarub atau mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusuka daripada menjalankan kewajibannya." Hadis riwayat Sahih Bukhari. Dan yang terakhir adalah bertaubat. Secara bahasa, at-taubah berarti berasal dari kata tawabah, yang berarti bermakna kembali. Dia bertaubat, ia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosanya. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Taubat dibagi 4 golongan menurut Imam Al-Ghazali. Taubat nasuha, nafsu lawamah, nafsu musawwallah, dan nafsu amarah. Syarat taubat ini agar taubat seseorang ini diterima, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti dari dosa. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.